Di sampun dereng nggih, oh, semuanya sudah. Pak Ketua dereng rawuh apa nggih Bu Suratini, Mbak? Sudah rawuh, Mbak? Mbak Mahmudah ya, Pak Ketua? Kadusnya kok belum? Oh ya, saya ini kan beliau sudah bilang, suruh mengingatkan. Mbak Sur, nanti lanjut anu ya, saya nggak usah sambutannya, langsung Pak Ketua aja ya. Derek Bu, J. Ya biar Derek, biar ini Derek. ya biar singkat. Saya tak ingatkan Pak Ketua. Wah, sampun rawuh niki Pak Ketua. Monggo Mbak Suratini dimulai aja. Makasih Pak Ketua, rawuhnya J. Terima kasih, hampir aja lupa. Kita barusan mau tak ini, tadi suruh ngingat, Ini. tak panggil. J, monggo Bu Mahmudah, Derek. J, mau udah monggo. Oke. Baik, Bu Yuli, Bu Suratini, dan Bapak Ketua FNEMA, terima kasih atas kerawuhannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada usaha kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua FNEMA, Dr. Mudakir, Dokter Keperawatan, Ketua Bidang Mutu Bu Yulis Nemi, Ibu Suratini, dan tim Mutu pada pagi hari ini, serta peserta briefing tryout UFOM. Pada kesempatan pagi ini kita akan laksanakan briefing tryout UFOM AIPNEMA. Sebelumnya saya akan bacakan dulu rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan Ketua AIPNEMA. Yang ketiga, penjelasan umum tryout yang akan disampaikan oleh Ibu Nes Suratini, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas. Kemudian penjelasan teknis tryout UFOM yang akan disampaikan oleh Bapak Basit Adi, Sarjana Teknik. Baik, untuk melancarkan kegiatan pada pagi hari ini dan semoga kegiatan hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah acara yang kedua, sambutan dari Ketua AIPNEMA kepada yang kami hormati Bapak Dr. Mudakir, Magister Keperawatan, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih, suara saya terdengar, nggih? Terdengar clear, terdengar. Baik, terima kasih Bu Dr. Mahmudah, ini Dr. Roto Anget isian. Kami ucapkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Bidang Penjaminan Mutu dan Uji Kompetensi, dan apalagi itu banyak Bu Zuli ya jabatannya, Ketua Bidang yang ngurusi UKOM dan akreditasi, Ibu Dr. Zuli, kemudian beserta tim ada Ibu CDR calon dokter Bu Suratini, dan teman-teman yang lain kan calon dokter ya. Pak Endi hadir Pak Adi ya. Dan Bu Dr. Mahmudah serta mungkin pengurus yang lain yang bergabung. Kemudian seluruh calon peserta. Pak Basit ada ya Pak Basit ya. Oke, terima kasih Pak Basit yang selalu mengawal dan seluruh calon peserta tryout ya, tryout uji kompetensi untuk program
diploma 3 keperawatan yang kami banggakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Juli beserta tim, serta Pak Basit yang selalu mengawal, sehingga acara briefing ini dan tentunya nanti tryout uji kompetensi bisa kita laksanakan dengan baik. Kami terus mendorong agar AIPNEMA ini bisa berperan baik kepada seluruh, ya tentunya khususnya kepada seluruh anggota AIPNEMA. Ini adalah bagian dari peran kami bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan turut berkontribusi kepada anggota AIPNEMA yang tentunya nanti adik-adik yang berada di bawah anggota AIPNEMA ini bisa terfasilitasi. Kami bangga bahwa dari tahun ke tahun kelulusan uji kompetensi terus meningkat. Dan ini saya kira tidak lepas dari salah satunya, tidak lepas dari peran AIPNEMA untuk turut bagaimana agar adik-adik dalam mengikuti UKOM itu sudah terbiasa, ya, sudah siap. Tryout ini saya kira dari sisi mahasiswa tentu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill, ya, skill bagaimana memahami soal-soal uji kompetensi, ya, secara kognitif akan membangun atau melatih skill adik-adik bagaimana memahami soal-soal uji kompetensi. Maka melalui tryout ini saya berharap nanti betul-betul adik-adik serius agar nanti dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional yang sesungguhnya itu sudah terbiasa. Selain melatih skill dalam juga saya kira dengan adanya tryout ini secara psikologis adik-adik sudah insya Allah akan semakin confident, ya, percaya diri karena sudah biasa, saya sudah bisa. Nah, ini penting untuk membangun confident atau percaya diri ini. Karena dengan confident nanti ketika uji kompetensi yang sesungguhnya saya hakul yakin adik-adik sudah, saya sekarang kan tidak kena mental itu, ya. Kalau sudah terbiasa briefing seperti ini, apalagi nanti ada insya Allah nanti lain waktu dan saya kira sudah dilakukan briefing-briefing seperti ini, itu secara mental nanti sudah pede, percaya diri. Dengan percaya diri itu nanti akan tenang dalam mengerjakannya, sehingga bisa fokus, konsentrasi dan seterusnya. Dan ini saya kira akan sangat membantu ketika nanti adik-adik melakukan uji kompetensi, ya. Jadi itu beberapa hal saya kira yang menjadi penting kenapa briefing ini dilakukan. Nah, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih barangkali ada pendamping yang turut hadir dari program studi masing-masing yang terus berpartisipasi. Tadi saya sampaikan bahwa secara organisasi briefing yang kita lakukan ini dengan mengikut sertakan seluruh anggota AIPNEMA ini adalah bagian dari kami, dari kita di AIPNEMA untuk membangun konsolidasi dan kekuatan, kekompakan ini. Kita ini adalah saudara dan kita bisa bersama-sama. Kalau kita bisa bersatu, bisa kuat, insya Allah nanti eksistensi keberadaan AIPNEMA semakin kuat dan tentu manfaatnya akan semakin banyak bisa dirasakan oleh yang lain. Saya berharap pelaksanaan uji kompetensi nanti bisa lancar dan kita memang mentargetkan ya minimal lulus di atas 90% lah. Syukur-syukur bisa 100%. Kalau perlu nanti bisa di tracing dan dari tahun ke tahun perkembangannya bisa dilihat. Sebelumnya berapa persen dan setelah ada briefing seperti ini berapa persen itu nanti bisa menjadi tren dan track record dari kinerja AIPNEMA dan kinerja program studi. Saya kira itu Pak Endida, ya Pak Basit, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, dengan harapan agar pelaksanaan briefing serta tryout nanti berjalan dengan lancar dan tentunya pada saat pelaksanaan UKOM nanti memberikan hasil yang maksimal sesuai harapan kita semua,
Kalau boleh kita target minimal kelulusan 90%, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, maka mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf bila ada khilafan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Ketua Dr. Mudzakkir. Bapak Ibu dan beserta Triad Ukom yang saya hormati, melangkah ke acara yang berikutnya yaitu penjelasan umum pelaksanaan tryout yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nes Suratini, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas. Dalam kurung tadi kata Pak Mudzakkir, insya Allah kandidat dokter. Disilakan Bu Suratini. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mohon izin Pak Mudzakkir, Bu Yuli, dan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk kegiatan hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan sesuai dengan schedule. Namun mohon berkenan Bu Yuli terlebih dahulu untuk bisa memberikan menyapa teman-teman satu persatu dari universitas, Bu. Nanti dari mana yang belum rawuh biar briefingnya tidak 2 kali. Monggo Ibu. Monggo Bu Yuli, disilakan Bu Yuli. Padahal ini biar cepet loh Pak Mudzakkir. Waduh Pak Mudzakkir lebih ngujuk seger tenan iki ketok Ngopi. Ya Allah nggih, monggo Pak. Jadi sebenarnya maunya biar sikat ini Pak Ketua, cuma Bu Suratini itu menugasi saya juga, itu gimana ya? Nggih baik. Secara cepat mawon nggih ini baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kebalik, harusnya saya dulu kalau saya suruh matur dan Pak Ketuanya sudah pangantikan dulu. Enggak apa-apa nggih Pak Mudzakkir. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mudzakkir selaku Ketua AIPNEMA yang sangat luar biasa mendukung program kami nggih di Divisi Mutu dan Akreditasi yang setiap saat selalu mengingatkan tapi juga selalu mendampingi dan memotivasi sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan briefing ini dalam keadaan tentunya sehat, ya harapannya semangat juga untuk mahasiswa kita semua. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dari Ketua Prodi ataupun Sekretaris Prodi atau penanggung jawab UKOM yang selama ini sudah berpartisipasi, terutama satu dalam pengiriman soal yang sudah kami waktu itu kami mohon mengirim soal dan alhamdulillah sudah berpartisipasi dengan baik. Namun mungkin yang belum berkesempatan untuk berpartisipasi masih kami tunggu. Nanti Bu Suratini juga akan menyampaikan surat surat secara rutin bahwa kita akan memohon mengirimkan soal dari seluruh anggota dari Prodi D3 Keperawatan ini sehingga setiap Prodi nanti punya banyak soal yang diproduksi dari seluruh dosen tim di keperawatan dan nanti kami akan jadikan bank soal dan bank soal itu harapannya kemudian menjadi salah satu materi yang akan kita gunakan untuk tryout dan mudah-mudahan tryout ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita punya target bahwa minimal lulusnya 90%. Jadi itu minimal. Itu harapannya kita semua kalau sudah minimal 90% tentu di poin bagian akreditasi first taker akan mendapat nilai optimal atau nilai 4. Itu harapan kita sehingga ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi mengirimkan soal, yang belum berkesempatan karena waktu itu kami juga terlampau cepat menyampaikan surat sehingga mungkin ada yang belum, nanti tetap akan kami minta atau kami mohon untuk dapat mengirim dan setelah ini nanti kita akan agendakan lagi untuk mengirim soal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan review, barangkali kemarin adalah review yang pertama yang kami lakukan di Jogja, namun ke depan tentu akan juga mengundang reviewer juga dari Prodi D3, dosen Prodi D3, walaupun kemarin juga sudah beberapa dosen Prodi D3, tetapi mungkin nanti kita akan jadwalkan dan seluruh anggota AIPNEMA dari Prodi D3 tentunya punya pengalaman untuk melakukan review dalam satu forum bersama-sama secara bersama-sama ini sehingga kita juga sama-sama bertanggung jawab dalam hal pengadaan soal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
Ini kami ucapkan terima kasih juga karena kalau menurut data dari Bu Suratini dan Pak Endi, itu kami sudah menghimpun 1017, itu jumlah yang luar biasa yang sudah masuk sebagai calon untuk menjalani tryout, dan mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Oleh karena itu nanti mohon bisa ini katanya di apa namanya di absen kata Bu Suratini. Ini nanti mohon kami apakah sudah hadir semua 17 prodi, pimpinan prodi keperawatan yang sudah mendaftarkan untuk menjadi peserta tryout untuk besok pagi di hari Ahad, besoknya di lusa, di hari Ahad tanggal 28 Juli ini. Baik, bisa secara cepat saya undang Bapak Ibu dari Prodi D3 dari Universitas Muhammadiyah Riau sudah hadir? Sudah hadir Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Dari Prodi D3 Polita Sumber, Poltekkes Aisyah Sumber, nggih? Sudah hadir Bu. Oh, nggih, terima Sudah, Bu. kasih. Selamat ya Sumber, Aisyah maju. Ya, Aisyah karena kami dari Aisyah, jadi ini sesaudara. Ya, Nggih, kasih Bu. terima kasih sama-sama. Dari Prodi 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selain Pak Endi tentunya, Ibu Ketua Prodi. Terima kasih Bu Elvida kemarin yang juga ikut review soal. Oke, terima kasih. Dari Prodi D3 Universitas Aisyah Bandung. Hadir Bu. Oh, Bu Lala, terima kasih. Dari Prodi 3 Universitas Muhammadiyah Magelang, Unima. Monggo siapa yang hadir? Oh, baik. Terima kasih Pak Margono. Dari Prodi D3 Universitas Muhammadiyah Surabaya, ini selain Pak Warek loh ini ya. Monggo. Dari Universitas D3. Oh, nggih, Bu Ade nggih. Nggih. Namanya UM Sura ya? Iya, Ade Ganti ya Susana. Pak? Enggak, bisa ngikutin itu, AM Bu. Sura. Ngikutin. Oh iya, Nggih. baik. Dari Prodi D3 Universitas Aisyah Surakarta? Belum ada? Surakarta. Nah, kita catat Bu Suratini, Surakarta belum ada. Dari ITKes Muhammadiyah Palembang, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, hadir? Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Dari Stikes Muhammadiyah Ciamis? Belum hadir Ciamis. Bu Suratini mungkin belum hadir, ini dari Ciamis. Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus? Apa selain Ampun hadir, ada Bu Desi. Oh, ada Bu Desi ya, ini Desi menunjukkan. Dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Assalamualaikum Bu, izin. Nggih, hadir ya, sudah alhamdulillah. Hadir Bu. Oke, Mbak Rani. Dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, ini baru ya. Hadir Ibu. Alhamdulillah Bu Titin yang baru saja dapat SK penggabungan. Universitas Muhammadiyah Kudus, Bu Siska ya. Bu hadir. Hadir Ibu. Dari Universitas Muhammadiyah Klaten, Umpla. Nggih, hadir Bu Yuni. Bu Estri. Nggih. Dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Umi. Hadir Bu. Pak Irfan, ya Pak Irfan Sukmanak Nugraha, terima kasih Pak Irfan. Dari UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Pak Arif ya, terima kasih Pak Arif. Oh ya, berdua. Dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Barat. Ada Ibu. Bu, yang mana? Muhammadiyah. Oh, ITKes ya, sudah. Ini juga penggabungan ya sepertinya ya, Mbak ya? Oh, sekarang masih ITKes? Masih. Oh, tadinya stick jadi ITKes. Bu siapa namanya? Belum ini. Oh, Bu Ince. Ince. Terima kasih. Jadi ada dua yang belum hadir, nanti Bu Suratini barangkali bisa kita colek ya Mbak Mahmudah atau Pak Endi. Saya kira terima kasih Bapak Ibu semua. Saya bertugas mengabsen ini, mohon maaf. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi anak-anak kita, adik-adik kita, calon penerus keperawatan di masa depan di dalam membuka atau di dalam mengawali karirnya melalui ujian kompetensi ini, dan mudah-mudahan 100% lah
lulus gitu ya. Harapan kita akan 100%. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Surati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan teknis bagaimana pelaksanaan dari uji kompetensi atau tryout yang kita lakukan insya Allah hari Ahad tanggal 28 Juli 2024. Mungkin banyak pertanyaan karena saya melihat mungkin terjadi perubahan yang sangat signifikan dari pengelola prodi sehingga mungkin yang dulunya sudah pernah kemudian sekarang kemudian pengelolanya berbeda, ini kemudian terjadi kebingungan, tetapi tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin share screen untuk terkait dengan bagaimana nanti untuk teknis pelaksanaan dari kegiatan tryout yang akan kita lakukan. Pada prinsipnya mungkin akan sangat berbeda dengan tryout yang sudah dilakukan oleh AIMI dan mungkin tryout uji kompetensi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi sistemnya sangat berbeda karena nanti kita menggunakan sistem online. Jadi nanti Bapak Ibu kemarin ada yang menyampaikan apakah diperbolehkan Bu kalau kami menggunakan CPT, monggo. Teknisnya kalau mau menggunakan yang punya CPT kemudian mau ditunggui oleh Bapak Ibu monggo, atau simpel karena sekarang karena periodenya sedang libur libur untuk mahasiswa sehingga bisa dilakukan dengan online, tidak harus di CPT tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan HP, bisa menggunakan PC ya, atau laptopnya masing-masing di rumah bisa. Jadi ini tidak ada pengawasan yang signifikan dengan harus ada kamera yang dibuka dan sebagainya karena ini sifatnya adalah kita melakukan tryout atau melatih mahasiswa dalam menganalisis soal sehingga biar punya kemampuan yang lebih ketika nanti besok menghadapi uji kompetensi. Seperti kita ketahui bahwa memang kebijakan dari uji kompetensi ini 60% dari nilai akademik, kemudian 40% dari nilai tryout uji kompetensi sehingga kita menyumbang 40% yang harus kita upayakan untuk mendongkrak sedemikian rupa agar dia mahasiswa kita semuanya itu bisa lulus ya dengan nilai batas lulus yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu, jadi ini alhamdulillah Situs Muhammadiyah Ciamis sudah hadir. Saya izin share screen nanti secara teknis pelaksanaan dalam kegiatan yang akan dilakukan besok itu nanti dengan Pak Basit, tetapi ini mungkin nanti ada beberapa teknis terkait dengan tata cara bagaimana nanti proses pelaksanaannya. Nah kemarin Bapak Ibu sudah kita sharekan untuk UPAS, jadi kartu nanti UPASnya, jadi nanti untuk login mahasiswa UPASnya sudah kita sampai grupnya Prodi. Kemudian nanti sangat simpel sekali, jadi mahasiswa dengan link yang kita berikan tinggal menginputkan itu kemudian memulai ujian dan nanti hasil akhir nilainya akan kita sampaikan setelah selesai kegiatan tryout. Bapak Ibu, jadi saya sampaikan terlebih dahulu untuk jumlah peserta. Jadi nanti saya sudah sharekan, semoga tidak ada perubahan atau kalau jadi nanti ada perubahan mungkin terkait dengan jumlah. Kemudian ada yang mungkin belum terdaftar, nanti mohon japri saya supaya nanti saya segera bisa masukkan dan mendapatkan username. Berdasarkan pendaftaran yang sudah kita berikan, kita akses linknya dan kita dapatkan tryout uji kompetensi yang dilakukan oleh AIPNEMA. Ini untuk D3 keperawatan itu totalnya ada 117 dari 17 institusi dari anggota AIPNEMA. Nah kemudian Bapak Ibu, besok kita hanya akan membuka 2 sesi. Jadi sesi pagi dan sesi sore karena mengingat jumlah mahasiswanya hanya 1.000 dan kita insya Allah sebenarnya kemarin dari Mas Basit sudah bisa menyampaikan 700-800 itu berani Bu setiap sesi, tetapi kami tidak jadi agak punya kekhawatiran takutnya loadnya nanti menjadi lama sehingga pada hari Ahad ini kita buka dua sesi. Jadi sesi pagi kita mulai seperti UKOM sama persis gitu ya. Jadi nanti kita akan
memulai dari jam 8:30 gitu ya sampai dengan jam 11:30. Nah, jadi nanti terdiri dari 9 institusi dengan total jumlah mahasiswa yang mengikuti nanti adalah 515. Kemudian yang kedua, untuk sesi yang kedua di jam 13 sampai dengan jam 16 itu totalnya adalah 502 ya dari 8 institusi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, jadi totalnya seluruh peserta adalah 1017. Nah, kemudian dari total peserta ini sudah dari tim IT sudah menyiapkan UPAS-nya sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menge-share dan kemudian mahasiswa bisa melakukan stimulasi. Dan untuk link stimulasinya juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik linknya, kemudian dimasukkan password-nya dan username-nya yang sudah ada di dalam Excel itu, kemudian nanti bisa mengerjakan. Nah, kemudian saya izin share screen yang berikutnya. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi nanti kita akan melakukan trial sistem secara mandiri. Jadi mahasiswa sebelum besok mengikuti UPOM atau tryout yang sesungguhnya yang kita lakukan di tanggal 28 atau hari Ahad itu, mahasiswa akan diminta untuk melakukan trial sistem mandiri dulu. Jadi nanti mahasiswa bisa melaporkan ke admin prodi untuk apakah ada masalah, sudah bisa mencoba apa belum di trial itu. Jadi kalau nanti di trial itu biasanya nanti di dalam proses untuk tryout-nya tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tata tertib ujian TO, kemudian nanti pelaksanaan TO AIPMEMA. Nah, di dalam sistem trial ini, jadi Bapak Ibu, di tryout ini dilakukan secara daring, ya. Jadi dapat diakses dari mana saja dan memastikan nanti tolong mahasiswa dipastikan paket datanya mencukupi. Kalau memang tidak bisa mencukupi, monggo silakan nanti mungkin bisa melakukan ketika mungkin di rumah kalau wifi-nya ada masalah ya mungkin bisa diantisipasi di mana di tempat yang mungkin wifi-nya kuat atau mungkin bisa di kampus juga bisa gitu ya. Kalau memang kampus akan memfasilitasi dengan CPT dipersilahkan tidak apa-apa. Nah, kemudian pastikan sinyalnya stabil ya. Jadi jangan keluar masuk. Dan biasanya kalau sinyalnya tidak stabil nanti banyak tulisan atau angka-angka yang mungkin kadang-kala kemudian tidak bisa masuk atau kelihatan gitu ya. Kemarin ada beberapa komplain di tryout sebelumnya itu ternyata Bu, ternyata kok banyak yang tidak ini, ternyata setelah dicari permasalahannya adalah karena memang sinyalnya dia tidak stabil dan juga kuotanya tidak memenuhi kuota internetnya dari wifi atau mungkin internet yang digunakan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kemudian terjadwal pembagian load-nya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pindah-pindah, misalnya sesi 1 ada di sesi 2, sesi 2 di sesi 1. Jadi sesi ini sudah disetting oleh tim itu sehingga mahasiswa sesi 2 atau sesi 1, sesi 2 misalnya mau masuk ke sesi 1 tidak bisa mengerjakan, atau sesi 2 mau sesi 1 mau pindah sesi 2 nanti tidak bisa mengerjakan. Jadi dipastikan bahwa sesinya sama. Jadi nanti Bapak Ibu forum komunikasi yang dibangun di kita adalah jadi sangat berbeda dengan TO-nya IP itu ya. Jadi kita menggunakan komunikasinya nanti Bapak Ibu dengan kami atau mungkin dengan Mas Basit gitu, kalau ada masalah, ada trouble, kemudian disampaikan kepada mahasiswa, keluhan mahasiswa disampaikan pada kita. Jadi nanti insya Allah bisa teratasi. Jadi kalau kita melakukan tryout dalam beberapa tahun ini dengan metode ini itu sangat simpel dan mudah, dan kalau kemudian ada permasalahan biasanya sudah cepat diatasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung wapri Mas Basit yang ada di grupnya TO itu sudah ada Mas Basit. Jadi nanti kalau misalnya ini wapri Mas Basit, Mas minta tolong ini dibantu, ini ada masalah ini gitu. Jadi biasanya akan F5 bisa. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kemudian
peserta dianggap hadir jika mengerjakan tryout ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini rantai komunikasinya. Jadi Bapak Ibu peserta tidak perlu di briefing secara detail seperti tryout-nya AIP atau UKOM-nya dari Kemendikbud gitu ya. Tetapi kita lebih simpel ya. Jadi lebih simpel karena kita bisa melatih kemampuan analisis soal mahasiswa kita dengan cara kita melakukan tryout seperti ini. Nah, rantai komunikasinya nanti kita dari panitia, lalu dari PJ UKOM. Jadi Bapak Ibu di Prodi mungkin ada PJ UKOM-nya. Nah, PJ UKOM ini nanti yang bertanggung jawab yang sudah dimasukkan di dalam grup TO kita. Nah, jadi nanti mohon Bapak Ibu dari Ketua Program Studi, apabila ada PJ UKOM-nya yang belum masuk di dalam grup TO, mohon nanti menginformasikan pada kami supaya PJ UKOM-nya bisa kami masukkan di dalam grup tersebut sehingga nanti rantai komunikasinya bisa kita bangun dengan baik. Nah, ini PJ UKOM-nya nanti ke peserta seperti itu teknisnya. Nah, kemudian nanti pada saat sosialisasi simulasi, nanti kita sudah ada pembagian link dari tutorial simulasinya yang kemarin sudah saya bagikan pada Bapak Ibu. Mohon dicek lagi di grup ya. Jadi takutnya kalian nanti kalau mahasiswa tanya Bu mana yang ini ya, nanti mohon disampaikan kepada mahasiswa. Di situ juga ada linknya yang bisa digunakan untuk menjadi guide. Kemudian yang kedua dilakukan oleh peserta sesuai dengan tutorial. Kemudian nanti di berikutnya adalah tahap berikutnya adalah peserta mengerjakan tryout sesuai dengan pembagian waktu, ikuti instruksi PJ UKOM dan estimasi waktunya kalau kita sebenarnya ada 180 soal bisa dikerjakan 180 menit. Tetapi kita memberikan slot waktu kelonggaran sampai 210 menit untuk mahasiswa supaya bisa melakukan trial, melakukan tryout ini dengan maksimal. Nah, kemudian ini perlu persiapan mental, kelengkapan ujian dan sebagainya baru nanti mungkin ke arah tryoutnya. Nah, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, jadi ini alamat trialnya. Nah, ini kok masih 27 Juni, maaf. Ya, jadi ini mohon maaf. Tadi sudah tak ganti, terus mati. Jadi ini tanggal 28 ya, 28 Juli. Benar 27 benar nggih. Jadi kita trialnya besok pagi nggih, benar-benar. Ini Juli bukan Juni. Ya, jadi nanti dilaksanakan trialnya tanggal 27 Juli besok pagi nggih. Sampai kita buka jam 7 sampai jam 24 ditambah lagi besok tanggal 28 sebelum ujian itu masih bisa menggunakan trial ini sebelum pelaksanaan tryout. Nah, kemudian trial bisa dimulai dengan memasukkan username dan password yang diberikan oleh PJ UKOM ke kotak user dan passwordnya, kemudian diklik tombol login. Nah, kemudian nanti teknisnya Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Mas Basit. Nah, kemudian saya secara ini dulu terkait dengan tata tertib nih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pelaksanaan ujian, ya jadi kita nanti akan memulai untuk ujian tanggal 28 Juli 2024 secara serentak ya di seluruh Indonesia. Kemudian nanti peserta sesi 1 atau dan sesi 1 dan 3 ini sebenarnya kemarin kita rencanakan besok sama Sabtu sama Ahad, tetapi karena Sabtu ini sepertinya ada aktivitas yang banyak dilakukan di beberapa teman di IPG sehingga kita geser di hari Ahad mengingat jumlahnya juga tidak terlalu banyak, jadi hanya 1017 sehingga bisa 2 sesi. Ya, jadi Bapak Ibu monggo nanti peserta sesi 1 dan 3 silakan nanti jam 7 atau jam 8 kita atau ujian sesi 1 ini akan dimulai pukul jam 8.30 atau jam 9.30 WITA dan 10.30 WIT. Nah, kemudian untuk sesi 2 dan sesi 4 itu peserta sesi bersiap jam 11 ya atau jam 12 WITA dan jam 13. Ya, tidak boleh terlambat ya. Ini jadi untuk ujian sesi 2 dan 4 itu akan dimulai jam 13 atau jam
14 atau jam 15 untuk WIT atau untuk yang 14 WITA waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian nanti ujian ini akan dilaksanakan dalam waktu 180 menit atau 180 soal berbasis komputer dengan jaringan online dengan multiple choice, ya, artinya bahwa kita untuk soalnya insya Allah kita upayakan dengan review yang sudah ada, dengan persiapan yang sudah ada, kita sudah sangat mendekati dengan kualitasnya di uji kompetensi. Nah, kemudian peserta dilarang bekerja sama dan melakukan kecurangan selama proses record. Nah, ini tolong diingatkan nanti pada peserta dari seluruh peserta yang ada di masing-masing institusi supaya tidak melakukan kerjasama, karena ini untuk mencoba salah satu upaya untuk mencoba agar kita bisa maksimal di dalam proses tryout ini dan menjadi apa ya, menjajaki awal seberapa kemampuan mahasiswa untuk benar-benar nanti kesiapannya diukur, sehingga tidak perlu bekerja sama supaya nanti benar-benar kita bisa melihat hasil murni dari pekerjaan yang sudah kita lakukan dari tryout yang sudah dilakukan di pipeline. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin perlu saya sampaikan. Nanti setelah Mas Basit menyampaikan bagaimana nanti metode trialnya, nanti bisa diskusi apabila ada perlu atau hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, atau nanti hal-hal yang mungkin kurang jelas bisa disampaikan setelah nanti Mas Basit presentasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu Mahmudah, namun ada satu pantun buat Bapak Ibu semua ya. Jadi terima kasih semua hadirin pada hari ini yang telah hadir menyimak penyampaian materi. Harapan kami kebersamaan tak berakhir di sini. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik Bapak Ibu, monggo waktu saya haturkan kepada Pak Basit. Monggo Mas dan Pak Bu Mahmudah. Baik, Ibu Surati, langsung ke Pak Basit. Pak Basit silakan untuk menjelaskan teknis untuk besok. Monggo Pak Basit. Baik, terima kasih Bu Mahmudah. Bisa didengar nggih? Nggih, yang kami hormati Pak Mundakir, Bu Yuli, Bu Suratini, dan para peserta sekalian untuk tryout AIPNEMA. Perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Basit Adi Prabowo untuk share screen nggih, terkait tentang teknis. Menjelaskan ya, untuk juknisnya sudah kami kirimkan di grup ya, bersamaan dengan cara simulasinya, itu di bawah ada linknya, tapi kami jelaskan untuk biar lebih jelas. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, nanti simulasi ini sebaiknya dilakukan tidak pas ujian, sehingga untuk trafficnya nanti bisa benar-benar dimanfaatkan untuk yang sedang melakukan tryout. Untuk simulasi ini nanti dapat dicoba-coba mulai hari ini atau mulai dari Bapak Ibu sudah memberikan username dan password sampai saat pelaksanaan tryout. Untuk username dan password kami buat sama, antara simulasi dan tryout-nya kami buat sama sesuai dengan Excel yang kami bagikan. Apabila mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih kurang belum masuk, nanti dapat diinformasikan kembali ke kami untuk kami tambahkan. Yang pertama untuk simulasinya buka alamat ini https://s.id/simulasi TO AIPNEMA. Kemudian nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti untuk username-nya menggunakan username yang kami bagikan, kode PTMA, kemudian NIM-nya. Tapi nanti semua yang dimasukkan hurufnya kecil semua. Okay?
Kemudian passwordnya sama seperti yang ada di spreadsheet. Setelah itu diklik login. Setelah login, apabila ada tampilan seperti ini, nanti diklik simulasi tryout AppNema, atau nanti kalau muncul seperti ini dapat diklik attempt quiz atau reattempt quiz. Kemudian setelah itu nanti ada konfirmasi, klik aja start attempt. Kemudian nanti untuk menjawabnya, untuk tampilannya nanti ada kurang lebih ada 3 seperti ini. Di bagian kiri itu nanti ada nomor soalnya, kemudian di tengah itu soalnya, yang di sebelah kanan itu timer. Tapi bisa saja nanti untuk timernya dan navigasinya bisa di bawah. Nanti tergantung perangkat yang digunakan oleh peserta. Nanti untuk navigasi dan timernya tidak di samping kanan, bisa jadi nanti untuk navigasi dan timernya ada di bagian bawah. Kemudian untuk menjawabnya nanti free, bebas, jadi bisa diklik gonta-ganti jawaban, jadi pindah-pindah nomor, bisa lompat-lompat, kemudian balik lagi ke sebelumnya bisa. Jadi tidak ada kuncian dan tidak harus urut dari 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya, tapi nanti sesuai dengan keinginan mahasiswa. Untuk memilih jawaban yang dianggap benar, bisa memilih diklik saja jawaban yang dianggap benar. Kemudian untuk berpindah ke nomor atau halaman berikutnya, nanti diklik di navigasi, atau di sini ada tulisan next ke halaman berikutnya. Kalau diklik previous nanti ke sebelumnya, atau bisa menggunakan navigasi yang ada di sebelah kanan atau di sebelah bawah, tergantung tampilan dari mahasiswa. Nah, kemudian nanti begitu mahasiswa itu berpindah halaman, nanti otomatis, sehingga tidak perlu ada tombol menyimpan jawaban. Ya, kemudian nanti untuk kodifikasi warnanya, untuk di navigasinya, apabila nanti kotaknya berwarna putih itu berarti belum dikerjakan. Apabila ada tanda abu-abu maka nanti dia sudah dikerjakan. Kemudian untuk tanda ragu-ragu bisa di setiap nomor itu ada benderanya seperti ini. Kalau belum diklik maka nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah diklik maka nanti di sini akan berwarna merah. Kemudian sesuai dengan nomornya, misalnya nomor 3 ada benderanya, maka yang dinavigasi nomor 3 nanti juga ada benderanya. Nah, kemudian untuk bendera ini sama sekali tidak mempengaruhi penilaian, sehingga nanti misalnya sampai akhir itu masih ada tanda-tanda merahnya, tidak masalah. Kalau itu benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Dan nanti untuk menghilangkannya tinggal diklik lagi untuk di benderanya, maka nanti benderanya akan hilang. Nanti diharapkan nanti bisa membantu peserta dalam menandai jawaban yang dianggap ragu-ragu. Nah, nanti di UKOM-nya pun nanti ada seperti itu. Mungkin perbedaannya hanya posisi cara mengeklik ragu-ragunya mungkin agak berbeda. Kemudian warnanya mungkin juga agak berbeda. Tapi konsepnya, prinsipnya sama, bahwa ada tanda bahwa nomor itu sudah dikerjakan, ada tanda bahwa nomor itu belum dikerjakan, dan ada tanda bahwa soal itu ragu-ragu. Kemudian untuk mengakhiri pekerjaan ada 2 cara. Yang pertama diklik finish, yang kedua biarkan waktunya habis. Sehingga nanti apabila ngerti-ngerti waktunya habis, maka nanti jawaban sudah tersimpan. Atau diklik finish attempt. Kalau misalnya tidak sengaja diklik finish, begitu tampilannya seperti ini, nanti ketika peserta itu merasa masih ingin mengerjakan, bisa diklik return atau diklik nomornya yang ada di sebelah kanan atau di bawah ya. Sehingga nanti bisa kembali ke nomor yang ingin dikerjakan. Begitu. Untuk tryout, untuk simulasi dan tryout untuk UKOM-nya caranya sama, password-nya sama, username password-nya sama, cuma nanti yang berbeda adalah
apa yang dibuka. Kalau yang simulasi nanti dibuka simulasi. Kalau yang untuk yang tryout maka nanti dipilih sesuai dengan tryout-nya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini ada simulasi yang ini bisa dikerjakan berkali-kali. Nanti ketika masih belum paham, masih butuh untuk melihat kembali, nanti bisa diklik simulasi lagi, kemudian attempt lagi bisa. Nah, untuk yang tryout-nya kita sudah sediakan 6, 2 untuk D3, sesi 1 dan sesi 2. Masuk ke sesinya nanti sesuai dengan pembagian yang tadi yang sudah ditunjukkan oleh Bu Suratini, nggih. Nanti ketika yang bersangkutan salah milih itu bisa masuk, cuma nggak bisa mengerjakan, nggih. Sehingga nanti kalau misalnya salah, nanti diklik back, kemudian nanti dipilih sesuai dengan sesinya. Nanti diperhatikan di sini ada informasinya, misalnya ini D3 sesi 2, yang ini D3 sesi 1, yang ini nurse sesi 4, nurse sesi 3, nurse sesi 2, dan nurse sesi 1. Itu untuk yang tryout-nya. Sedangkan simulasinya sama, simulasinya semua menggunakan link yang ada di sini. Mungkin itu Bu Suratini penjelasan teknis kurang lebih untuk pengerjaan yang tryout pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Suratini, apakah ada tambahan? Cekap Bu, monggo mungkin barangkali dari Ibu Bapak ada hal yang perlu diklarifikasi atau perlu didiskusikan pada forum ini, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Sepertinya sudah pada jelas ini Mas Basit. Bapak Ibu, insya Allah ini mekanisme tryout-nya sangat simpel sekali. Jadi nanti dengan Bapak Ibu nanti di sesi 1 hari Ahad nanti Mas Basit akan menge-share link-nya untuk kegiatan tryout itu. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti di-share ke mahasiswa. Nah, kemudian tinggal login saja. Dan kemudian nanti bisa langsung mengerjakan. Jadi lebih simpel. Jadi tinggal kesiapan mahasiswa terkait dengan kuota internet, kemudian kesiapan untuk PC-nya atau mungkin menggunakan HP bisa ya Mas Basit ya, insya Allah ya. Nah itu bisa. Jadi nanti lebih simpel, bisa dikerjakan di rumah, apalagi mungkin baru liburan. Jadi tinggal di share link-nya aja. Kalau sudah masuk clear jalan semuanya, insya Allah lebih mudah dan simpel. Oke, mekaten Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan atau mungkin sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Berarti mungkin sudah ini Bu, Bu Mahmudah. Jadi alhamdulillah kalau sudah Bapak Ibu, prinsipnya kami nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu kalau ada permasalahan terkait dengan tryout pas pelaksanaan simulasi maupun pas pelaksanaan kegiatan UKOM, monggo disampaikan di grup TO. Nanti Mas Basit biasanya langsung responsif ya. Jadi apa yang terjadi pada mahasiswa disampaikan saja, nanti biar dibantu mencarikan solusinya. Bisa menggunakan Wabri langsung Mas Basit. Wah, ini Mas Basit 24 jam kayaknya tidak tidur sih. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Nanti boleh, biasanya permasalahan kalau terkait dengan pas teknis pelaksanaan, nanti Mas Basit yang akan menghandle. Kalau saya paling memberikan informasi ke Mas Basit gitu ya. Jadi monggo bisa komunikasi Wabri, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Insya Allah nanti lebih simpel, lebih mudah, dan kita berdoa untuk tryout pada kesempatan yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan lancar, dan mohon diinformasikan kepada mahasiswa jangan sampai ada yang tertinggal atau mungkin kemudian lupa dan sebagainya. Jadi nanti mohon diinfokan Bapak Ibu kepada seluruh mahasiswanya supaya nanti punya kesempatan untuk melakukan tryout dengan baik dan maksimal, dan bisa menyiapkan betul dirinya belajar tryout ini dengan
untuk persiapan di UKOM pada periode yang akan datang. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan yang akan datang itu. Dan ini ya Mas Basit, semoga karena kemarin sudah belajar dari beberapa trouble yang terjadi sebelumnya, ini Mas Basit sudah antisipasi jauh-jauh hari terkait dengan trouble-trouble itu bisa kita diatasi untuk periode yang akan datang dan menjadi lebih lancar. Jadi 2 tahun ini sudah alhamdulillah lancar, karena dulu pernah ada trouble sampai berapa jam itu tidak bisa mengerjakan karena load yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa ya Bapak Ibu, semoga diberikan yang terbaik untuk pelaksanaan tryout yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf mungkin selama proses briefing apabila banyak hal yang kurang berkenan kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Mahmudah. Monggo Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Surati, kami sangat atas penjelasannya. Pak Basit, matur nuwun, dan mohon nanti informasinya detail menuju hari Ahad besok. Jadi Bapak Ibu, nanti Bu Surati ini akan share kembali karena ini ada pertanyaan sesi yang mohon bisa kembali Bu Surati. Ya, kita share kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan bacaan adalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semua, monggo sakit melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Selamat bekerja dan sukses untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa di-end, Bu? Ya, di-end mawon Pak, enggak apa-apa, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya end, Waalaikumsalam. G.